Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema Dosa, Injil, dan Hukum. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Sekarang ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Suci menolong memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah. Hakim-Hakim pasal 14 adalah kisah Simson, menunjukkan bagaimana Allah dapat bekerja melalui manusia yang lemah dan penuh kekurangan untuk melaksanakan rencananya. Markus 9 ayat 42 sampai 48. Yesus menegaskan keseriusan dosa dan akibatnya yang menghancurkan. Orang percaya dipanggil untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menuntun kepada dosa demi keselamatan kekal. Roma 3 ayat 20. Hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia, tetapi menunjukkan dosa dan kebutuhan manusia akan kasih karunia Allah. Tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatan hukum. Matius 5 ayat 17-18. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Allah tetap memiliki otoritas dan makna sampai semuanya digenapi. Roma 3 ayat 28. Manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena usaha menaati hukum. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui percaya kepada Kristus. Matius 7 ayat 24-29. Orang bijaksana adalah mereka yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Kehidupan yang dibangun di atas firman Tuhan akan tetap teguh menghadapi ujian dan badai kehidupan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Dosa, Injil, dan Hukum. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak dan hukum Allah, yaitu penyimpangan dari jalan yang benar yang sudah ditetapkan Tuhan. Dosa bukan hanya tindakan, tetapi juga sikap hati yang memberontak kepada Allah dan merusak hubungan dengan sesama. Lalu, Hakim-Hakim pasal 14 dalam cerita ini menunjukkan akibat pilihan manusia yang mengikuti hawa nafsu. Pertanyaan yang kedua, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena manusia berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah memberikan anugerah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, supaya setiap orang yang percaya dapat diampuni dan dipulihkan. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah pernyataan karakter dan kehendak Allah yang kudus, benar, dan kekal. Hukum menunjukkan standar hidup yang benar, membedakan dosa dari kebenaran, dan menuntun manusia kepada Kristus sebagai juru selamat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kaitan antara dosa, Injil, dan hukum Allah dalam seluruh rencana keselamatan Allah? Hukum Allah menyatakan apa itu dosa, dan dosa menunjukkan kebutuhan manusia akan keselamatan, dan Injil menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi, hukum berfungsi seperti cermin yang memperlihatkan dosa. Sementara Injil itu adalah obat yang menyembuhkan manusia dari dosa melalui kasih karunia Allah. Jadi, secara garis besar, hukum menunjukkan standar Allah, menyatakan dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan membawa maut. Tetapi Injil membawa pengampunan, pemulihan, dan kuasa untuk hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana orang Kristen dapat hidup menurut hukum-hukum Allah?
Jawabannya, orang Kristen tidak menaati hukum untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Ketaatan itu lahir oleh karena hubungan dengan Yesus melalui iman, melalui doa, melalui firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus. Menurut Matius 7 ayat 24-29, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Ellen White dalam Youth Instructor 5 Maret 1903 menyatakan kepada kita tentang pergumulan setiap orang meninggalkan dosa dan menurut hukum Allah. Dia katakan, banyak orang yang menobatkan setan di dalam takhta hati mereka untuk mengalahkan Kristus dengan memanjakan kecenderungan-kecenderungan jahat. Dosa berkuasa di tempat yang seharusnya dikuasai Kristus. Mereka yang terus memelihara dosa tidak akan pernah diselamatkan dalam keadaan seperti itu, kecuali mereka berubah. Mereka tidak akan pernah memasuki sorga, dan mereka mempersulit jalan orang yang berusaha untuk mengatasinya. Kehidupan mereka yang penuh kesalahan dan tidak dikuduskan menempatkan mereka di pihak kuasa kegelapan. Padahal mereka mengaku berada di pihak Kristus. Yesus menjadikan mereka objek perhatiannya yang lembut dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Sampai terlepas dari semua upayanya, mereka tetap terikat dalam dosa. Kemudian mereka yang telah Dia tangisi dan rindukan dalam kasih dan belas kasihan dibiarkan untuk menjalani jalan hidup mereka sendiri. Juru selamat berpaling dari mereka sambil berkata dengan sedih, mereka telah bersatu dengan berhala-berhala mereka. Tinggalkanlah mereka. Semoga Tuhan menjauhkan hal ini dari kita. Kita tiba pada ayat hafalan Mazmur pasal 119 ayat 93 dan 94. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, Mazmur 119 ini adalah pemazmur atau mazmur terpanjang di dalam Alkitab. Ada 176 ayat dan seluruh isinya memuji keagungan firman Allah. Mazmur ini ditulis dalam bentuk puisi akrostik, yaitu setiap bait dimulai dengan huruf abjad Ibrani yang berurutan. Dan ayat 93-94, yaitu ayat hafalan kita ini berada di dalam bagian lamet, yaitu yang dimulaikan dari ayat 89 dan berakhir nanti di ayat 96. Konteksnya di sini adalah seorang pemazmur yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan atau pencobaan, namun ia menemukan kekuatan, penghiburan, dan kehidupan justru dalam firman Allah. Sedangkan yang kedua, latar belakang dari mazmur ini adalah hubungan perjanjian. Latar belakang teologis dari mazmur ini adalah soal covenant antara Allah dan umatnya. Pemazmur bukan berbicara sebagai seorang asing, tetapi sebagai anak yang mengenal bapaknya. Ia berkata, aku kepunyaanmu. Ini adalah bahasa perjanjian. Konteksnya adalah pengakuan identitas. Karena saya milikmu, maka saya berpegang pada titahmu. Dan karena saya berpegang pada titahmu, maka tolonglah saya. Dan yang berikutnya, kalau kita melihat ayat-ayat yang ada di sekitar ayat hafalan ini, contohnya ayat 86, 87, dan kemudian ayat 95, di sana pemazmur menyebutkan bahwa orang-orang sombong menganiayanya dan ia hampir binasa. Namun di sini dia tidak membalas dengan kebencian atau keputusasaan. Sebaliknya, pemazmur merespons dengan komitmen, aku tidak akan melupakan titahmu. Meskipun dunia menekan, pemazmur memilih untuk tetap setia pada firman karena ia telah mengalami sendiri bahwa firman itulah yang menghidupkan dia. Nah, mari kita lihat pengertian
ayat inti kita. Ada beberapa kata-kata, frase-frase di sana. Yang pertama, apa pengertian untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu. Lalu kemudian apa pengertian dengan itu engkau menghidupkan aku. Lalu apa pengertian aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari tita-titamu. Nah saudara, mari kita mulai dengan yang pertama. Apa pengertian untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu? Nah, frasa untuk selama-lamanya, leolam, ini menunjukkan komitmen yang melampaui waktu dan keadaan. Jadi ini bukan sekedar tekad emosional yang bisa pudar, tetapi ini adalah keputusan kehendak yang berakar dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Kemudian, di dalam bahasa Ibrani atau di dalam budaya Ibrani, frasa tidak melupakan ini bukan sekedar aktivitas memori, tetapi ini adalah sebuah tindakan dari ketaatan. Mengingat firman Allah berarti dia merenungkannya, dia menyimpannya dalam hati, dan dia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ulangan pasal 6 ayat 6-9. Jadi, tidak melupakan titah-titamu berarti hidup yang terus-menerus selaras dengan kehendak Allah, bukan sekedar hafalan ayat. Kemudian yang kedua, apa pengertian dengan itu engkau menghidupkan aku? Nah saudara, kata menghidupkan, kayah, ini berarti memberi kehidupan, memelihara atau menghidupkan kembali. Jadi secara teologis, ini mencerminkan keyakinan bahwa firman Tuhan bukan sekedar teks mati, tetapi sarana yang dipakai oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan kehidupan rohani. Seperti hujan yang menyuburkan tanah kering, firman Tuhan juga menyuburkan jiwa yang layu. Pemazmur berbicara dari pengalaman, engkau menghidupkan aku, dan ini bukan teori, tetapi ini adalah kesaksian. Mungkin ia pernah merasa hancur, putus asa ataupun jauh dari Tuhan, tetapi melalui firman, ia mengalami pemulihan. Kemudian yang berikut, apa pengertian aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Nah saudara, frasa aku kepunyaanmu adalah deklarasi perjanjian atau deklarasi covenant. Pemazmur mengakui bahwa ia adalah milik Allah, dibeli dan dipelihara oleh Allah, dan ini bukan kepemilikan yang mengekang, tetapi ini adalah hubungan kasih yang memberi keamanan. Sedangkan kata selamatkanlah aku bukan teriakan putus asa, tetapi ini adalah permohonan yang didasarkan pada hubungan. Karena aku milikmu, tolonglah aku. Dan ini adalah doa anak kepada Bapa. Sebuah hubungan yang dilekatkan di sana dan bukan dari orang asing kepada dewa yang jauh. Sedangkan kata selamatkan, yasha, ini berarti penyelamatan dari bahaya, entah itu fisik, kemudian pemulihan emosional, dan juga keselamatan secara spiritual. Jadi pemazmur di sini menghadapi ancaman yang nyata, tetapi doanya mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan ini mengajarkan bahwa Allah itu peduli kepada seluruh kehidupan kita. Bukan saja jiwa kita yang abstrak, tetapi kehidupan kita, emosional kita, spiritual kita juga, semuanya dipedulikan oleh Tuhan. Nah, kemudian apa artinya sebab aku mencari titah-titamu? Kata mencari, darash, ini berarti mencari dengan sungguh-sungguh, mempelajari, menanyakan, mengejar. Ini bukan pencarian yang pasif, tetapi ada usaha yang aktif untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah. Frasa sebab menunjukkan, atau kata sebab ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titamu. Dan ini bukan transaksi. Saya taat, maka Tuhan wajib menolong. Tetapi ini adalah pengakuan bahwa hidup yang selaras dengan firman Allah adalah hidup yang berada dalam jalur kehendak Tuhan. Ketika saya mencari kehendaknya, maka saya akan lebih peka terhadap pertolongan Tuhan. Di dalam Testimonies jilid 7 halaman 704 di sana dikatakan, kita akan maju dalam pengetahuan spiritual sejati hanya jika kita menyadari keterbatasan diri kita sendiri dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi semua orang yang datang kepada Alkitab dengan semangat yang mau diajar dan berdoa untuk mempelajari firman di dalamnya sebagai firman Tuhan akan menerima pencerahan ilahi. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan, pengalih perhatian dan pencobaan.
Apa latar belakang topik pengalih perhatian dan pencobaan sesuai dengan konteks pelajaran hari Minggu? Topik ini berakar pada tema besar Alkitab tentang pertentangan besar antara Kristus dan setan. Sejak kejatuhan manusia di Eden, setan terus berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah, mengalihkan perhatian manusia dari perkara-perkara rohani dan menjatuhkan manusia melalui pencobaan. Nah, konteks pelajaran sekolah Sabat mengangkat kisah Simson dalam Hakim-Hakim 14 sampai 16. Simson adalah seorang hakim Israel yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Filistin. Menurut Hakim-Hakim 13-16. Dan sejak lahir ia telah dikhususkan sebagai seorang nasir Allah sehingga ia tidak boleh memotong rambutnya, minum anggur atau menajiskan dirinya. Kekuatan luar biasanya berasal dari kuasa Allah yang menyertainya. Namun kehidupan Simson penuh dengan pencobaan dan pengalihan perhatian. Ia sering mengikuti keinginan hati dan tertarik kepada perempuan Filistin meskipun hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Perlahan pertahanan imannya rapuh dan akhirnya dia jatuh. Nah, setan tidak langsung menghancurkan Simson dalam satu peristiwa besar. Sebaliknya ia memakai pengalih perhatian untuk menjatuhkan Simson seperti ketertarikan duniawi, hawa nafsu, hubungan yang salah, rasa percaya diri berlebihan, dan juga kompromi-kompromi kecil lainnya. Semua ini perlahan mengalihkan hati Simson dari panggilannya sebagai nasir Allah. Patriarchs and Prophets halaman 563 katakan, sedikit demi sedikit Simson melanggar syarat-syarat yang ditentukan Allah baginya. Dan halaman 568, sedikit demi sedikit Simson menyerahkan dirinya kepada kuasa pencobaan sampai musuh menguasainya sepenuhnya. Jadi, pengalihan perhatian tidak selalu berupa dosa terang-terangan. Banyak hal bisa tampak normal bahkan baik, tetapi menjadi berbahaya ketika semua mengambil prioritas utama dalam hidup dan menghabiskan waktu yang seharusnya untuk Allah saja, melemahkan kehidupan doa dan membuat hati semakin menjauh daripadanya. Nah, pengalih perhatian sebenarnya adalah strategi untuk melemahkan fokus rohani, sedangkan pencobaan adalah usaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan pemisahan dari Allah. Di Adventist Home halaman 401, setan menemukan penemuan-penemuan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyibukkan pikiran agar manusia tidak memikirkan pekerjaan yang seharusnya paling mereka kenal. Nah, sekarang apa saja bentuk pengalih perhatian dan pencobaan yang umumnya kita hadapi saat ini? Yang pertama adalah kesibukan duniawi. Terlalu sibuk bekerja, belajar, atau mengejar keberhasilan sehingga mengabaikan kehidupan rohani. Lukas 10 ayat 40-42. Marta sibuk melayani tetapi dia kehilangan fokus utama, yaitu duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Matius 13 ayat 22, yaitu kekhawatiran dunia menghimpit firman yang bertumbuh. Nah, sekarang yang kedua, hiburan dan media. Media sosial, hiburan digital, game, film, atau olahraga dapat menjadi pengalih perhatian jika menguasai pikiran dan waktu kita yang harusnya kita berikan kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Yang ketiga yaitu cinta akan dunia. Hal ini ketika hati lebih mencintai kenyamanan, uang, popularitas, dan kesenangan dibandingkan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 2 Timotius 4 ayat 10. Contoh, Demas meninggalkan Paulus dalam pelayanan karena dikatakan lebih mencintai dunia. Yang keempat ialah rutinitas rohani yang kosong. Contohnya, tetap aktif secara agama tetapi kehilangan hubungan pribadi dengan Allah. Aktif dalam pelayanan tetapi kering secara rohani. Wahyu 3 ayat 14-17. Jemaat Laodikia merasa diri kaya di sana, namun ternyata kosong dan kering secara rohani karena keadaan mereka yang kompromi dan juga suam-suam kuku. The Great Controversy halaman 518. Setan menyesuaikan pencobaannya dengan sifat dan kecenderungan manusia. Sekarang apa pelajaran rohani bagi kita saat ini dan apa yang perlu kita waspadai? Alfa dan Omega jilid 2 halaman 195 katakan, secara jasmani Simson adalah orang yang paling kuat di atas dunia ini. Tetapi di dalam pengendalian diri, kejujuran dan keteguhan, ia adalah salah seorang yang paling lemah di antara manusia. Banyak yang salah mengira bahwa nafsu yang kuat itu adalah satu tabiat yang kuat pula. Tetapi sebenarnya adalah bahwa dia yang dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri adalah seorang manusia yang lemah.
Kesabaran sejati seorang manusia diukur oleh kuasa perasaannya yang ia kendalikan, bukan oleh apa yang mengendalikan dia. Apa yang perlu kita waspadai ialah serangan setan yang tersamarkan, yang mengalihkan perhatian dan fokus kita perlahan menjauh dari Tuhan. Simpson berpikir bahwa dia kuat dan kebal terhadap pencobaan. Alfa Omega Jilid 2 halaman 195. Perlindungan Allah telah menyertai Simpson agar ia dapat disediakan untuk melaksanakan pekerjaan yang untuknya ia telah dipanggil. Tetapi di bawah pengaruh pergaulan yang jahat, ia telah melepaskan pegangannya dari Tuhan, yang merupakan satu-satunya perlindungan manusia, dan ia pun dihanyutkan oleh arus kejahatan. Jikalau manusia dengan sengaja menempatkan diri mereka di bawah kuasa penggodaan, mereka akan jatuh, lambat atau segera. Segala upaya akan diusahakan setan untuk menyesatkan orang-orang yang direncanakan Allah untuk digunakan sebagai alat untuk suatu pekerjaan yang istimewa. Ia menyerang kita pada titik kelemahan kita, bekerja melalui kekurangan-kekurangan dalam tabiat kita untuk menguasai seluruh kehidupan kita, dan ia mengetahui bahwa jikalau kelemahan-kelemahan ini dimanjakan, maka ia akan berhasil. Itulah sebabnya kita perlu menguatkan pertahanan iman kita. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita mengendalikan diri dan terus memprioritaskan Tuhan. Kita harus berdoa untuk dapat menjaga pikiran, terus hidup dalam firman, dan doa setiap hari untuk bergantung penuh pada Kristus. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 506. Musuh jiwa mengetahui bahwa bila pikiran tidak diarahkan pada doa dan penyelidikan kitab suci, maka pikiran itu akan dipenuhi oleh perkara-perkara duniawi. Halaman 530. Tidak seorang pun dapat aman sejenak tanpa doa dan berjaga-jaga. Jadi penangkal dari pengalih dan pencobaan yang mungkin datang ialah, pikirkan ini, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema benteng dalam hubungan saya dengan Allah. Apa saja kira-kira penghalang utama dalam hubungan manusia dengan Allah yang disebutkan dalam pelajaran dan ayat-ayat Alkitab di pelajaran hari Senin? Mari kita lihat ada beberapa penghalang rohani. Yang pertama, kesombongan dan mengandalkan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati. Contohnya adalah Simpson, jatuh karena merasa kuat. Yang kedua, keinginan untuk dipuji oleh manusia. Matius 6 ayat 2 memperingatkan tentang melakukan kebaikan demi pujian, itu berbahaya. Yang ketiga, hawa nafsu dan dosa dalam hati. Matius 5, 28-29, dosa dimulai dari hati dan pikiran. Yang keempat, sikap suka menghakimi. Matius 7 ayat 1-2, menghakimi orang lain membawa penghakiman atas diri sendiri. Penghalang yang kelima adalah kebencian dan sikap tidak suka mengampuni. Matius 5 ayat 44. Yang keenam, kemarahan yang tidak dikendalikan. Matius 5 ayat 22. Kemarahan itu merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Dan yang ketujuh adalah toleransi terhadap dosa. Markus 9 ayat 42 sampai 48. Di ayat ini, Yesus menggunakan gambaran yang ekstrim untuk menunjukkan keseriusan dosa. Mengapa Yesus memandang dosa dengan sangat serius dan apa makna teologis dari peringatannya dalam Markus 9 ayat 42 sampai 48? Makna teologis dari peringatan Yesus adalah yang pertama, dosa memisahkan manusia dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Yang kedua, dosa itu tidak dari tindakan. Dosa dimulai dari hati. Akar dosa ada dalam pikiran, motivasi, dan keinginan. Lalu, di Markus 9 ayat 42 sampai 48, di sana ada makna simbolis, yaitu memotong tangan atau mencungkil mata. Ini bukan perintah secara literal, tapi ini adalah bahasa hiperbola untuk menunjukkan orang percaya harus radikal terhadap dosa. Dosa itu serius. Dosa menghancurkan karakter, relasi, dan kehidupan rohani. Dosa kecil ketika dipelihara dapat membawa kehancuran yang besar. Lalu, secara teologis dari pelajaran ini kita lihat tentang kekudusan Allah. Allah yang kudus
tidak dapat bersatu dengan dosa menurut Habakuk 1 ayat 13. Bagaimana kita dapat mengatasi strongholds atau benteng-benteng penghalang atau kuasa-kuasa rohani yang menghambat pertumbuhan hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, melakukan pemeriksaan diri secara jujur. Minta Roh Kudus menunjukkan kalau ada dosa yang tidak kita sadari. Yang kedua, belajar untuk rendah hati. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, menyadari kebutuhan akan kasih karunia Allah setiap hari dalam hidup kita. Yang ketiga, jaga pikiran dan jaga hati. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Yang berikut, berhenti menghakimi orang lain. Fokus kepada pertobatan pribadi. Lalu yang terakhir, mengampuni dan mendoakan orang-orang yang membenci kita. Ellen White memberikan peringatan tentang betapa seriusnya Allah memandang dosa. Dalam Youth Instructor 5 Maret 1903 mengatakan, Allah tidak membiarkan Adam lolos, meskipun dosanya mungkin tampak kecil di mata kita. Demikian pula, ia tidak akan membiarkan kita lolos jika kita terus mengabaikan perintah-perintahnya. Ia menceraikan Israel dari dirinya karena umatnya tidak berjalan di jalannya. Tak pernah ada bangsa yang lebih dikasihi. Tak pernah ada bangsa yang memiliki bukti kasih karunia ilahi yang lebih besar. Namun, hanya 2 orang dewasa yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah yang dijanjikan. Sisanya mati di padang gurun karena terbukti tidak layak untuk masuk ke Kanaan. Kesombongan dan kesenangan diri adalah penyebab kehancuran mereka. Kita tiba pada pokok diskusi tentang hukum. Nah, apa pengertian hukum yang berfungsi sebagai cermin dan berfungsi sebagai kacamata? Mari kita lihat yang pertama, hukum sebagai cermin. Nah, saudara, pengertian hukum Allah yang berfungsi sebagai cermin ini adalah menunjukkan dosa, menunjukkan kelemahan, dan juga menunjukkan ketidaksempurnaan kita. Roma pasal 3 ayat 10 berkata, sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum tidak menyelamatkan, tetapi ia mendiagnosis penyakit kita agar kita sadar dan butuh juru selamat. Dan secara teologis, fungsi hukum sebagai cermin ini adalah untuk menyadarkan kita akan dosa. Hukum mengungkapkan standar kekudusan Allah yang sempurna. Dan ketika kita membandingkan hidup kita dengan standar itu, kita melihat betapa jauhnya kita. Ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk menuntun kita kepada Kristus, satu-satunya yang dapat membersihkan wajah kita melalui darahnya. Kemudian yang kedua, hukum sebagai kacamata. Apa artinya hukum sebagai kacamata? Nah, saudara, kacamata itu membantu mata yang rabun melihat dengan jelas. Membedakan mana jalan, mana jurang, mana teman, mana musuh. Dan tanpa kacamata, segala sesuatu tampak kabur dan membingungkan. Demikian juga hukum Allah. Membantu kita melihat mana yang baik, mana yang jahat, mana yang mengasihi, mana yang menyakiti, mana yang membangun, mana yang merusak. Dan secara teologis, fungsi hukum sebagai kacamata adalah untuk menyingkapkan kehendak Allah. Hukum bukan sekedar larangan, tetapi wahyu tentang karakter Allah yang mengasihi kebenaran, membenci ketidakadilan, menghargai kehidupan, dan menjaga kesetiaan. Ketika kita memakai kacamata hukum, itu akan mengubah cara kita hidup. Itu akan mengubah bagaimana kita mengambil keputusan dan memperlakukan sesama kita. Saudara, cermin dan kacamata ini tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Cermin menunjukkan siapa saya, sedangkan kacamata menunjukkan kemana saya harus pergi. Dan hukum Allah melakukan keduanya. Pertama, ia menyadarkan kita akan dosa. Kemudian yang kedua, dia menuntun kita di dalam jalan kekudusan. Tanpa cermin, kita akan menjadi sombong dan merasa baik-baik saja. Dan tanpa kacamata, kita akan bingung dan tersesat. Dengan keduanya, kita berjalan dalam anugerah dan kebenaran. Di dalam buku yang pertama, Selected Messages, halaman 234, di sana dikatakan, hukum Taurat adalah guru kita yang menuntun kita kepada Kristus. Hukum Taurat
mengungkapkan dosa kepada kita dan menyebabkan kita merasakan kebutuhan kita akan Kristus dan berlari kepadanya untuk memperoleh pengampunan dan kedamaian dengan melakukan pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, jika saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia, untuk apa lagi saya menurut hukum? Bukannya itu legalisme? Nah saudara, yang pertama, kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi kita diselamatkan untuk hidup baru. Anda bisa bayangkan seorang pasien yang mungkin masa lalunya dia tidak hidup sehat, dia masih saja mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya, dan pada saat dia sakit, dia pergi ke dokter, kemudian dokter melakukan penyembuhan, ada tindakan medis, tindakan operasi, dan itu dilakukan secara gratis. Dan setelah orang ini sembuh, pertanyaan, apakah orang ini akan kembali dengan hidup yang sembarang di masa lalunya? Makan makanan yang tidak sehat, tidak olahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang merusak kesehatannya lagi? Jawabannya tentu tidak. Ia pasti akan menjaga kesehatannya karena dia sudah sehat. Bukan agar supaya dia mendapatkan kembali kesehatan, tapi karena dia sudah disembuhkan. Dan itulah juga konsep yang ada di sini. Ketaatan pada hukum adalah buah dari keselamatan dan itu bukan akar yang menghasilkan keselamatan. Hukum tidak berperan dalam pembenaran. Hanya darah Kristus yang bisa melakukannya. Tetapi hukum berperan dalam pengudusan. Ia menjadi panduan yang menunjukkan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Kita tidak taat untuk masuk surga, tetapi kita taat karena kita sudah diundang untuk ke surga. Kemudian yang kedua, hukum sebagai peta jalan. Kita harus mengerti bahwa hukum itu adalah peta yang memberikan kita pedoman, bukan tangga untuk menuju surga. Legalisme ini adalah ketika seorang mentaati hukum seperti menaiki tangga. Artinya dia katakan saya taat, maka Tuhan wajib menyelamatkan saya. Dan ini adalah mentalitas upahan. Ini bukanlah hubungan kasih. Ketaatan yang lahir dari anugerah itu berbeda. Kita mentaati hukum seperti mengikuti peta jalan yang diberikan oleh Bapa yang mengasihi, dan peta itu tidak membuat kita layak sampai tujuan, tetapi peta itu menjaga kita agar tidak tersesat dalam perjalanan. Martin Luther membedakan antara hukum yang menghukum, yaitu hukum yang menunjukkan dosa dan membawa kita kepada Kristus, dan yang kedua adalah hukum yang menuntun, artinya yang membimbing orang percaya yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bagi orang yang sudah dibenarkan oleh iman, hukum bukan lagi alat penghakiman, tetapi panduan sukacita, dan ketaatan bukan lagi beban legalistik, tetapi itu adalah respon syukur atas kasih yang sudah kita terima. Di Desire of Ages halaman 413 mengatakan, perbuatan baik tidak akan pernah bisa membeli keselamatan, tetapi perbuatan baik merupakan bukti iman yang bertindak berdasarkan kasih dan menyucikan jiwa. Kita datang pada pokok pembahasan hukum dan Injil. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa hubungan hukum, Injil, dan Yesus? Hukum, Injil, dan Yesus adalah satu kesatuan dalam rencana keselamatan. Hukum menyatakan standar kekudusan Allah dan menunjukkan dosa. Injil menawarkan pengampunan dan menyatakan jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Dan Yesus adalah pusat dari keduanya. Karena melalui hidup dan kematiannya, ia menggenapi tuntutan hukum dan menyediakan keselamatan. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa sekarang hukum itu penting? Hukum Allah penting karena yang pertama, itu menunjukkan standar kekudusan Allah. Yang kedua, melindungi hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Yang ketiga, menolong manusia untuk mengenali dosa-dosanya. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup orang percaya. Taurat Tuhan itu, kata firman di dalam Mazmur 19 ayat 8, adalah sempurna dan teguh. Dan sifat hukum itu adalah kudus, benar, dan baik menurut Roma 7 ayat yang ke-12. Dan inti dari hukum itu adalah kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40, sama seperti Allah adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat ke-8.
Patriarchs and Prophets halaman 52. Hukum Allah adalah salinan dari karakter Allah sendiri. Sekarang apakah Yesus membatalkan hukum dan apakah iman serta kasih karunia meniadakan hukum Allah? Yesus datang, saudaraku, bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum. Dan itu jelas dalam Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 332. Sang pemberi hukum yang agung sendiri kini menegaskan kembali bahwa perintah-perintah di Gunung Sinai bersifat mengikat bagi mereka yang akan menjadi umatnya dan mengumumkan bahwa siapapun yang berani membatalkannya, baik melalui ajaran maupun teladan, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat yang ke-20. Jadi hukum moral Allah itu bersifat kekal karena berakar pada karakter Allah yang tidak berubah. Kristus datang untuk menunjukkan kedalaman dan tujuan sejati hukum tersebut, bukan membatalkannya. Nah, Roma 3 ayat 31 mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Mengapa demikian? Karena hukum memiliki fungsi yang berbeda, yaitu menunjuk dosa. Maksudnya melalui hukum kita mengenal dosa kita dan tahu akan pelanggaran kita. Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan mengingini. Sebab definisi dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat yang keempat bagian B, ialah pelanggaran akan hukum Allah. Dan untuk hal ini, Rasul Paulus ingatkan dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 332 kembali memberikan komentar. Pernyataan bahwa dengan memenuhi hukum moral, Kristus telah menganulir hukum tersebut tidak selaras dengan konteks perkataan Kristus itu. Penafsiran semacam itu menyangkal makna yang jelas yang dimaksudkan oleh Kristus dengan membuatnya seolah-olah berkata secara kontradiktif atau bertentangan bahwa ia tidak datang untuk menghancurkan hukum tetapi dengan memenuhinya justru untuk menganulir hukum tersebut. Penafsiran tersebut mengabaikan antitesis yang kuat dalam kata Greka Allah tetapi dan menjadikan kedua gagasan tersebut hampir atau mirip. Dengan menunaikan hukum, Kristus hanya mengisi hukum itu penuh dengan makna, dengan memberikan contoh ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah agar hukum yang sama dapat digenapi. Kata Yunaninya plero dalam diri kita. Roma 8 ayat 3 dan 4 katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sekarang apa sikap kita terhadap hukum dan Injil? Yang pertama, menuruti hukum bukan untuk mencari keselamatan, tetapi sebagai respons kasih. Hukum membantu kita mengevaluasi hidup kita setiap hari. Ketika jatuh dalam dosa, hukum membawa kita kembali kepada Kristus, bukan kepada keputusasaan. Hukum hanya dapat menunjukkan dosa, tetapi tidak dapat menghapus dosa. Selected Messages, buku 1 halaman 213. Hukum tidak memiliki kuasa untuk mengampuni pelanggaran. Keselamatan hanya tersedia melalui kasih karunia Kristus. Banyak orang jatuh dalam legalisme karena menganggap penurutan hukum dapat menyelamatkan. Namun Alkitab menegaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hukum mengungkapkan penyakit dosa tetapi tidak dapat menyembuhkan. Faith and Works halaman 19. Tidak ada seorang pun yang dapat bergantung pada ketaatan mereka sendiri untuk memperoleh keselamatan. Jadi sikap kita
teruslah datang mendekat kepada Kristus, sebab Steps to Christ halaman 64 katakan bahwa semakin dekat kita kepada Yesus, semakin jelas kita melihat keberdosaan kita. Halaman 29 katakan, karena hukum itu adalah cermin yang menunjukkan cacat tabiat kita, maka kita melihat kebutuhan kita akan Kristus. Rasul Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-5, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Steps to Christ halaman 61. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan. Penurutan itu adalah buah dari iman. Namun di Desire of Ages halaman 762 katakan bahwa hukum dan Injil berjalan bergandengan tangan. Artinya Injil dan keselamatan tidak bisa dipisahkan dari hukum dan penurutan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat mengetahui dan melakukan. Apa perbedaan antara mengetahui Yesus dan benar-benar melakukan kehendak Allah menurut Matius 7 ayat 21-29. Nah, mengetahui tentang Yesus saja tidak cukup. Mengapa? Karena ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21. Mereka mengenal Yesus secara lahiriah, tetapi tidak hidup dalam ketaatan kepadanya. Melakukan kehendak Allah adalah yang ditekankan oleh Yesus. Yesus menekankan pentingnya melakukan kehendak Bapa. Pengetahuan sejati harusnya menghasilkan perubahan hidup. Mari kita lihat perumpamaan tentang dua macam dasar. Orang bijaksana mendengar dan melakukan firman Tuhan, rumahnya dibangun di atas batu karang. Orang bodoh mendengar tapi tidak melakukan, rumahnya runtuh ketika badai datang, menurut Matius 7. Jadi, makna utamanya adalah ketaatan adalah bukti nyata bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Mengapa pengetahuan tentang Allah harus disertai dengan ketaatan? Dan bagaimana hubungan antara kasih, iman, dan perbuatan? Mari kita lihat. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah, Yohanes 17 ayat 3. Tetapi pengetahuan saja tanpa perubahan itu sama sekali tidak berguna. Contohnya, Hosea 4 menunjukkan umat binasa karena mereka menolak pengetahuan tentang Allah. Dan harus kita ingat, ketaatan itu adalah buah dari kasih. Kalau seseorang mengasihi Allah, maka dia akan melakukan kehendaknya, Yohanes 14 ayat 15. Apa hubungan antara iman dan perbuatan? Ingat baik-baik, keselamatan bukan diperoleh melalui perbuatan, tetapi iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan, Yakobus 2 ayat 17. Kristus adalah dasar keselamatan. Kebenaran Kristus adalah dasar pembenaran kita. Orang percaya dipanggil hidup dalam kebenaran. Jadi, Kristus dan firman-Nya adalah fondasi yang kokoh. Di luar itu, kita tidak memperoleh keselamatan. Bagaimana saudara dan saya dapat memastikan bahwa pengetahuan Alkitab yang kita miliki benar-benar mengubah kehidupan kita? Jawabannya adalah kalau kita membuka hati terhadap firman Tuhan. Tidak hanya membaca, tapi merenungkan dan menerapkan. Yang kedua, mari kita periksa kehidupan pribadi. Apakah pengetahuan rohani menghasilkan perubahan karakter? Apakah sudah banyak yang saya tahu ini berpengaruh kepada karakter saya? Yang berikut, latihlah ketaatan yang praktis. Contohnya, mengampuni, mengasihi, jujur, rendah hati. Yang berikut, bangunlah hidup di atas Kristus, bukan di atas kebenaran kita sendiri. Yang selanjutnya, menghindari agama yang formalitas. Artinya, kita tidak boleh puas hanya dengan aktivitas keagamaan dan pengetahuan doktrin, tapi tidak menghasilkan perubahan perilaku. Dan yang terakhir, minta pertolongan Roh Kudus. Ellen White beberapa kali mengungkapkan tentang perbedaan bagaimana pengetahuan saja lalu kemudian perbuatan.
Dia mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa kita ini dihakimi berdasarkan pengetahuan kita dan bagaimana pengetahuan itu dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dia katakan, contohnya dalam Desire of Ages halaman 210. Dia telah memberikan terang dan kehidupan kepada semua orang, dan menurut ukuran terang yang diberikan, masing-masing akan dihakimi. Lalu dalam SDA Bible Commentary Jilid 5 halaman 1145, Ellen White juga mengatakan, mereka yang memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran, namun tidak bersusah payah untuk mendengar atau memahaminya, berpikir bahwa kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak akan bertanggung jawab, akan dihakimi bersalah di hadapan Tuhan, sama seperti kalau mereka telah mendengar dan menolak. Yesus telah membuat penebusan untuk semua dosa ketidaktahuan, tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk kebutaan yang disengaja. Lalu kemudian Testimonies for the Church Jilid 2 halaman 691 dia katakan, tidak ada yang akan dihukum karena tidak mengindahkan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki dan yang mereka tidak dapat memperolehnya. Jadi, ketika Ellen White berbicara tentang terang yang dibawa kepada seseorang, dia menegaskan bahwa itu bukan terang kecuali orang tersebut memahaminya. Dalam SDA Bible Commentary Jilid 5 halaman 1145 dia mengatakan, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas terang yang belum mencapai persepsi kita, tetapi untuk apa yang telah kita tolak dan telah kita sangkal secara sadar. Kebenaran yang telah mencapai pemahaman mereka, terang yang telah bersinar di dalam jiwa yang akan menghukum orang berdosa dalam penghakiman. Jadi, kita perlu mengetahui, tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Kita akan diukur berdasarkan perbuatan kita melakukan sesuai dengan terang yang sudah kita terima. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa iblis menyerang hukum Allah? Apa yang dipertaruhkan dalam konflik ini? Nah, saudara yang terkasih, yang pertama, hukum itu mencerminkan karakter Allah. Oleh karena itu, menyerang hukum sama seperti menyerang reputasi Allah. Dan ini adalah bagian penting dari konflik besar atau great controversy. Iblis tidak bisa menyerang Allah secara langsung karena Allah itu maha kuasa. Jadi iblis menyerang representasi Allah di bumi, yaitu hukumnya. Jika hukum Allah bisa didiskreditkan, maka pemerintahan Allah dianggap tidak adil dan pemberontakan iblis seolah-olah dibenarkan. Jadi yang dipertaruhkan di sini adalah kebenaran tentang siapa Allah sebenarnya di hadapan alam semesta. Kemudian yang kedua, hukum itu adalah standar penghakiman. Oleh karena itu, meniadakan hukum sama seperti menghapus tanggung jawab moral. Jika hukum dihilangkan, maka salib kehilangan maknanya. Mengapa Kristus harus mati jika tidak ada hukum yang dilanggar? Jadi yang dipertaruhkan di sini yang kedua adalah kebutuhan akan penebusan. Iblis ingin memutuskan rantai yang menghubungkan dosa manusia dengan solusi ilahi, yaitu penebusan Kristus. Dan yang ketiga, hukum itu adalah pelindung. Oleh karena itu, merusak hukum sama seperti merusak persekutuan. Hukum Allah itu diberikan untuk melindungi hubungan. Dengan ada dua di sana. Yang pertama hubungan dengan Allah, perintah 1-4. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sesama, perintah 5-10. Jadi jika iblis berhasil membuat orang mengabaikan hukum, maka hasilnya adalah terjadi kerusakan relasi atau kerusakan hubungan. Akan ada penyembahan berhala, akan ada ketidakjujuran, akan ada kekerasan dan juga ada perpecahan. Jadi dengan menyerang hukum, iblis ingin menghancurkan komunitas umat Allah dan kesaksian mereka kepada dunia. Di dalam The Great Controversy halaman 88 dikatakan, dengan menginjak-injak hukum Allah, mereka menyangkal otoritas sang pemberi hukum, membuat berhala dari doktrin dan teori palsu, sama mudahnya dengan membuat berhala dari kayu atau batu.
dengan menggambarkan sifat-sifat Allah secara keliru, setan menuntun manusia untuk membayangkannya dalam karakter yang salah. Nah, mungkin kita bertanya, apa arti Yesus menggenapi hukum? Matius pasal 5 ayat 17-18. Apakah ini berarti hukum sudah tidak berlaku? Yang pertama, kata menggenapi itu berarti memenuhi, bukan menghapuskan. Jadi kata menggenapi atau plero ini berarti memenuhi, menyelesaikan, menjadikan utuh. Jadi Yesus tidak berkata aku datang untuk menghapus hukum, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ini sama seperti seorang musisi yang memainkan musik dengan sempurna. Ia tidak menghapus not-not itu, tetapi ia menunjukkan keindahan musik itu sebagaimana mestinya. Dan di sini kita harus mengerti Yesus datang bukan untuk menghapus hukum, tapi untuk menunjukkan makna sejati, kedalaman dan keindahan hukum Allah yang sering disalahpahami oleh manusia. Yang kedua, hukum moral itu tetap berlaku. Hukum upacara telah digenapi dalam Kristus. Ini penting untuk kita tahu. Penting bagi orang Kristen untuk membedakan jenis hukum di dalam Alkitab. Hukum moral yaitu 10 hukum yang mencerminkan karakter Allah yang kekal. Lalu ada juga hukum upacara yaitu korban hewan, hari raya, ritual bait suci. Ini adalah bayangan yang merujuk kepada Kristus. Dan ketika Yesus mati di salib, maka hukum upacara ini juga selesai. Di dalam Signs of the Times tanggal 29 Juli 1886 di sana dikatakan ada 2 hukum berbeda yang diungkapkan. Yang pertama adalah hukum tipe dan bayangan yang berlaku hingga zaman Kristus dan berakhir ketika tipe bertemu dengan antitipe dalam kematian Yesus. Sedangkan yang kedua adalah hukum Allah, dan hukum ini kekal dan tak berubah seperti tahtanya yang abadi. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita melihat hubungan antara dosa, Injil, dan hukum dalam perjalanan iman Kristen kita. Kita tahu bersama bahwa dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah, menurut 1 Yohanes 3 ayat 4. Fakta yang memilukan ialah bahwa semua kita telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya, Roma 6 ayat 23 bagian A katakan, upah dosa ialah maut. Nah, dalam menyelesaikan masalah dosa inilah Allah, karena kasih-Nya yang besar, menurut Yohanes 3 ayat 16, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah dosa dan memberikan tawaran hidup kekal bagi umat manusia. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keseluruhan rencana keselamatan Allah inilah yang kita sebut kabar baik atau Injil yang menghasilkan pembenaran oleh iman. Hukum menyatakan dosa dan Injil menawarkan solusi terhadap dosa, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hukum menyatakan dosa. Dosa menunjukkan kebutuhan manusia akan juru selamat, dan Injil menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Setelah diselamatkan, orang percaya dipimpin Roh Kudus untuk hidup taat kepada Allah melalui standar hukumnya. Faith and Works halaman 96. The law points us to Christ and Christ points us back to the law. Artinya, hukum menunjukkan kita kepada Kristus dan Kristus mengarahkan kita kembali kepada hukum. Dengan demikian, setelah pengalaman keselamatan pembenaran oleh iman, yang disebut justification by faith, tahap selanjutnya adalah sanctification atau pemurnian karakter yang standarnya ialah hukum Allah yang esensinya ialah kasih yang tercermin dalam karakter Kristus. Acts of the Apostle halaman 560 katakan bahwa penyucian atau sanctification itu bukanlah pekerjaan satu momen saja atau instan atau 1 jam saja atau 1 hari saja, tetapi itu merupakan pekerjaan seumur hidup. Jadi hukum menyatakan dosa,
dosa membawa perpisahan dengan Allah dan menghasilkan maut, namun Injil menawarkan keselamatan dan hidup kekal. Namun setelah seseorang menerima Injil dan dibenarkan, maka hidupnya harus disucikan dan karakternya harus berubah sesuai dengan standar hukum Allah oleh pertolongan Roh Suci. God's Amazing Grace halaman 15. Hukum Taurat menyentuh hati nurani sehingga orang berdosa menyadari kebutuhannya akan Kristus sebagai pendamaian atas dosa. Kesadaran akan dosa yang ditekankan oleh hukum mendorong orang berdosa kepada juru selamat. Dalam kebutuhannya, manusia dapat mengajukan argumen-argumen yang kuat yang disediakan oleh salib Kalvari. Ia dapat mengklaim kebenaran Kristus karena kebenaran itu diberikan kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Sekarang bolehkah iman kepada Yesus untuk keselamatan tidak disertai dengan penurutan terhadap hukum Allah? Yakobus 2 ayat 17 dan 26 jelas mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Joseph Harvey Wagoner dalam bukunya The Spirit of God halaman 51 menulis bahwa harmoni antara hukum dan Injil adalah tepatnya harmoni antara keadilan dan kasih dalam karakter ilahi, dan hal ini diwakili oleh persatuan Bapa dan Anak. Anak hanya menyelamatkan mereka yang kembali setia kepada Bapa. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berguna tanpa pertobatan kepada Allah. Kehendak Bapa adalah ujian bagi ajaran-ajaran anak. Sia-sialah mereka berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, jika mereka tidak melakukan kehendak Bapanya, atau menurut Matius 7 ayat yang ke-21. Sekarang bagaimana kita dalam kelemahan kita sesudah menerima Injil bisa mentaati hukum? Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mentaati hukum walaupun kita lemah secara jasmani atau secara badani. The Spirit of God halaman 52 katakan, Allah melalui rohnya memimpin umatnya untuk mengasihi dan mentaatinya, dan di mana karunia-karunia roh diakui dan diterima, di situ hukum akan ditaati. Dan dengan demikian umat akan diberkati dan Allah dimuliakan. Sekarang apa keuntungannya bagi kita menuruti hukum Allah? God's Amazing Grace halaman 146. Ketaatan terhadap hukum-hukum Allah menumbuhkan dalam diri manusia suatu karakter yang indah, yang selaras dengan segala sesuatu yang murni, suci, dan tak bernoda. Dalam kehidupan orang seperti itu, pesan Injil Kristus menjadi jelas. Dengan menerima kasih karunia Kristus dan penyembuhannya dari kuasa dosa, ia dibawa ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hidupnya yang telah dibersihkan dari kesombongan dan keegoisan dipenuhi dengan kasih Allah. Ketaatannya sehari-hari terhadap hukum Allah memberinya karakter yang menjamin kehidupan kekal baginya di kerajaan Allah. Mari saudaraku kita berdoa agar kita menjadi umat-umat Allah yang menyadari keberdosaan kita dan datang mencari Yesus untuk menerima kasih karunia dan pengampunan darinya, bersyukur untuk Injil keselamatan melalui Yesus, serta untuk melangkah pada pertobatan hidup yang sejati, penurutan kepada hukum dan kehendak-Nya, mengasihi Allah dan sesama oleh pertolongan Roh Kudus, tinggal di dalam Dia dan menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran, bertahan setia sampai Maranatha. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami untuk kembali belajar firman-Mu. Tuhan, kami memerlukan Engkau menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh datang kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Kami boleh menyadari keberdosaan kami. Kami boleh dituntun datang kepada Kristus, menerima kasih karunia dan pengampunan-Mu. Kami boleh dibenarkan melalui jasa Kristus, dan hidup kami perlahan boleh diubahkan. Karakter kami bertumbuh serupa dengan Kristus dalam penurutan iman kami kepada hukum-hukum-Mu. Bapa, bantu kami setiap hari, sebab kami lemah dan berdosa. Ampunilah kami dan berkatilah kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.